Iya, dan sudah bergabung bersama kami melalui link Zoom ada Pak Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu Republik Indonesia dan juga ada Pak Ahmad Rida Sabana ini selaku Ketua DPP Partai Garuda. Saya ke Pak Rahmat Bagja dulu nih, apa sih kemudian yang menjadi penyebab dari verifikasi ini terhambat begitu? Dalam verifikasi administrasi, masalah pengawasannya ya hanya diberikan 15 menit dalam tahapan waktu yang 2 jam ya, yang dilakukan kerja teman-teman KPU pada saat ini kan mereka melakukan verifikasi administrasi selama 2 jam, kemudian istirahat ada 2 jam lagi yang terus kemudian sampai jam 4 sore atau jam 5 sore, kemudian kalau ada permasalahan baru sampai jam 6 sore. Nah, dalam batas-batas waktu seperti itu, kami melakukan pengawasan hanya diberikan waktu 15 menit. Misalnya jam 8 sampai jam 10, kami berikan waktu hanya 15 menit pada setiap sesi. Jadi sesi inilah yang kemudian menjadikan kami agak terhambat dalam melakukan seluruh proses pengawasan yang ada. Sehingga kemudian kami minta nanti apakah bisa kemudian kami melakukannya sesuai dengan setiap sesi yang ada. Dan juga Bawaslu juga biasanya harus ketemu helpdesk dulu, kemudian baru mendapatkan izin ya untuk masuk ke ruang verifikasi administrasi di Hotel Borobudur. Itu tidak ada masalah, tapi sehingga yang kami inginkan bahwa jangan sampai kemudian kami menunggu izin dari koordinator. Seringkali yang terjadi. Pak, idealnya berapa menit sih Pak? Pak Rahmat, idealnya berapa menit sih harusnya? Menurut undang-undang, Bawaslu melakukan pengawasan seluruh proses tahapan. Baik. Jadi tidak bisa kemudian kita dibatasi dengan 15 menit masuk hanya 15 menit, padahal waktunya adalah 2 jam misalnya. Kami juga tidak kemudian mengganggu. Saya kira permintaan kami tidak mengada-ada sesuai dengan ketentuan undang-undang. Baik. Saya ke Pak Ahmad Rida Sabana selaku salah satu peserta partai pemilu ini, sejauh ini apa saja sih kemudian kendala yang sudah ditemukan atau dirasakan? Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama proses yang kami lakukan sebetulnya terus terang aja karena Partai Garuda ini sudah sempat mengikuti pemilu di 2019 dan kami juga di 2019 sudah menggunakan sipol. Sebenarnya sejauh ini sih dalam pandangan kami itu jauh lebih mudah sih sipol ini. Tapi saya nggak tahu dari point of view pengawasannya. Artinya sipol ini jauh dimudahkan dalam proses pendaftarannya dulu ya. Di mana dulu kami harus membawa banyak sekali berkontainer-kontainer box, yaitu dokumen, dan sekarang cukup kami mengupload dan datanya juga sebetulnya kami diberikan API juga setelah dalam informatika, di mana sistem kami bisa terintegrasi sehingga migrasi data jauh lebih cepat dan lebih smooth lah. Sebagai perbandingan yang kami rasakan di 2019 kemarin, sebetulnya di 2019 itu saya nggak tahu, mungkin sipolnya masih dalam tahapan banyak development di awal, sehingga sering terjadi hambatan di bandwidth, ya. Di mana pada saat banyak partai politik harus mengupload, sering down itu kami sekarang. Saat ini sih kami tidak rasakan dan kami dapat waktu yang cukup ya. Dan kami kebetulan juga di Partai Garuda memang data sudah terdigitalize ya, jadi relatif tidak ada hambatan yang signifikan sampai dengan hari ini dan sampai dengan waktu pendaftaran kami. Saya rasa seperti itu sih kalau dari Partai Garuda. Baik, berarti kalau dari peserta sendiri dirasa lebih mudah begitu ya untuk tahun ini daripada tahun sebelumnya begitu ya Pak ya? Jauh. Baik. Ya. Saya kembali ke Pak Rahmat Bagja. Pak Rahmat, ini kemudian apa sih yang menjadi potensi-potensi yang kemudian nanti menghambat verifikasi selain waktu yang ditentukan tadi begitu Pak? Pertama, bahwa verifikasi itu dilakukan dengan sipol pada saat ini ya, jadi tidak ada berkas lagi. Ini salah satu
perbaikan dari sistem sipol yang tahun 2019 yang lalu. Kemudian juga proses verifikasi administrasi ini kan tidak menggunakan hard copy, tapi soft copy yang bisa ditampilkan, sehingga kemudian ada perbandingan. Mengecek misalnya KTP A dengan NIK, nah itu mempermudah teman-teman melakukan verifikasi administrasi. Baik. Namun tetap saja pasti akan ada beberapa permasalahan. Pertama misalnya KTP dan KTA berbeda NIK-nya, kemudian KTP dan KTA beda orangnya. Nah itu saja mungkin saja bisa terjadi. Nah pada saat inilah ada perbaikan nanti ke depan setelah verifikasi administrasi pasti ada waktu perbaikan kepada parpol untuk melakukan perbaikan terhadap data yang disampaikan dalam sipol. Dan dalam pengawasan ini mempermudah juga kalau kami diberikan akses yang penuh. Tapi kalau tidak ada akses penuh itu akan menyulitkan kami dalam melakukan pengawasan. Nah, kenapa perlu pengawasan? Karena ada potensi-potensi permohonan sengketa. Jika kemudian proses verifikasi administrasi ini tidak berjalan dengan baik ataupun teman-teman parpol kemudian mengajukan keberatan, misalnya yang parpol yang bersangkutan tidak masuk dalam tahapan verifikasi faktual misalnya. Nah itulah yang kemudian menjadi hambatan nanti jika kemudian ada kasus yang akan dimohonkan sengketanya kepada Badan Pengawas Pemilu. Baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa, jangan kemana-mana.